Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Akhirnya kami berkesempatan untuk mencoba Ioniq 6 dan tidak tanggung-tanggung kami akan membawanya sampai ke Bali. Nah, di perjalanan nanti kami juga akan menemui beberapa SPKLU yang akan menjadi tempat singgah dari Ioniq 6 ini sampai ke Bali. Kita langsung mencoba aja impresinya seperti apa, karena tentu akan berbeda dengan Ioniq 5 karena ini adalah sebuah sedan premium dengan harga 1,1 ataupun nyaris 1,2 miliar rupiah. Jadi seperti apa impresinya? Saksikan video ini sampai selesai. Oke, akhirnya saya berkesempatan untuk langsung mencoba mengemudikan Ioniq 6. Nah, buat Anda yang ingin tahu first impressionnya, karena detailnya sudah disebutkan oleh Hadid, Anda bisa klik link yang ada di atas. Nah, sekarang langsung saya mau coba impresi mengemudinya. Sebelumnya, impresi saya masuk ke dalam mobil ini sudah langsung menggambarkan, wah ini layak sih dihargai di atas 1M, karena memang tampilan dashboardnya bagus, kemudian kualitasnya juga bagus, apalagi kita dihadiahi dengan yang namanya MID, kemudian head unitnya ini juga touchscreen, modern banget, ditambah dia banyak fitur yang Anda bisa lihat di sini. Bahkan untuk fitur keamanannya sendiri lengkap banget. Kalau Anda mau geser bahkan ke kanan, ini sudah bisa melihat langsung. Di sini ada blind spot yang terlihat dari kamera. Kemudian untuk memudahkan lagi, untuk mengetahui Anda dalam kecepatan berapa, ini sudah ada head up display. Inilah yang membuat Ioniq 6 begitu menarik. Selain tampilannya sebuah coupe yang terkesan premium ketimbang Ioniq 5 yang agak kaku ya. Yap, lalu untuk mengomentari posisi mengemudinya, ini menurut saya perfect banget sih. Ya wajar sih untuk mobil semahal ini, karena pengaturan kursinya lengkap, elektrik juga, maju mundur, reclining semuanya ada. Lalu untuk setirnya juga untuk Anda yang butuh lebih rendah bisa, kemudian tinggi juga bisa, maju juga bisa. Jadi ini udah lengkap banget untuk mendapatkan kenyamanan berkendara. Kemudian untuk visibilitas juga menurut kami sangat oke. Di bagian depan saja tapi ya, karena menurut saya ini blind spotnya, pilar A-nya terlalu besar, terutama di bagian kiri ini. Jadi kayaknya kalau Anda tidak mengandalkan fitur dari mobil ini untuk langsung melihat ke kiri, ini banyak sekali blind spot untuk melihat ke arah belakang. Nah, kemudian ada beberapa yang saya rasakan ketika melakukan kickdown, karena mobil ini dilengkapi dengan 2 buah motor listrik dan total 77,4 kWh. Ini yang artinya lebih besar ketimbang Ioniq 5. Bahkan dia punya tenaga mencapai 320 HP, kemudian torsinya mencapai 605 Nm. Wah, bahkan dari klaimnya Hyundai sendiri, mobil ini dapat melaju 0 sampai 100 km hanya dalam waktu 5,1 detik saja. Wah, jambakannya begitu terasa. Memang mobil ini kencang sekali. Dan yang saya kurang suka adalah ini memang mobil listrik, tapi ada suara yang ditimbulkan dari manipulasi dari mobil listrik ini, dan suaranya itu tidak terkesan menarik, tidak gahar gitu, tidak sesuai dengan apa yang dihadirkan oleh baterainya, tenaganya yang besar, torsinya yang besar, tapi suaranya menurut kami kurang menarik. Dan ada beberapa kekurangan yang saya rasakan ketika saya duduk di belakang. Yang pertama adalah headroomnya itu begitu pendek. Untuk saya yang tingginya 170 cm saja, itu hanya selisih sedikit sekali. Bayangkan jika Anda tingginya 180 cm, tentu akan mentok. Wajar sih, memang desain mobil ini coupe, tapi untuk kenyamanan
saya rasa duduk di belakang kurang oke. Kemudian kalau berbicara di depan, ada hal yang saya lebih suka Ioniq 5 ketimbang ini, yaitu konsol tengah yang bisa dimaju mundurkan untuk di Ioniq 5. Sementara kalau Ioniq 6 ini tidak bisa karena fix. Ini ada kompartemen yang banyak di bagian depan, dan itu membuat ada jarak pemisah ini jadi tidak sefleksibel di Ioniq 5 yang banyak sekali ruang sisa untuk kaki Anda bisa leluasa bahkan sampai ke bagian tengah sini. Oke, itu aja impresi pertama mengemudikan mobil ini, dan saya ingin langsung melakukan pengecasan nanti seberapa jauh jarak yang ditempuh jika baterai ini terisi full, karena menurut data spesifikasi mobil ini mampu dari baterai full sampai habis itu mencapai 519 km. Kita langsung buktikan saja. Akhirnya sampai juga di Bali, dan secara keseluruhan dari Jakarta sampai Bali kami hanya kedapatan mencoba dari Jakarta sampai Semarang. Kemudian etape selanjutnya dari Ketapang tadi di Banyuwangi nyebrang dan sudah di Bali dengan menggunakan Ioniq 6 lagi. Jadi selama perjalanan Surabaya itu kemudian ke Banyuwangi, kami kesempatannya hanya menggunakan Ioniq 5. Jadi tidak terlalu dalam untuk dibahas, namun ada beberapa perbedaan nih ternyata setelah saya menggunakan jarak jauh dan tentunya sudah mencoba keduanya. Yang pertama, untuk feel mengemudi memang Ioniq 6 ini nggak ada lawannya ya. Bisa dibilang nyaman banget, cepet banget, dia juga gesit. Jadi nggak ada masalah untuk selap-selip, apalagi untuk penggunaan jarak jauh. Masalahnya cuma satu, kalau Anda mengemudi dengan kecepatan tinggi tentu akan baterainya juga semakin cepat habis. Apalagi regenerative braking juga tidak dapat Anda maksimalkan secara optimal. Jadi dia hanya mampu menghemat daya aja, tapi nggak bisa menambah baterainya sendiri. Jadi Anda juga harus tetap mengemudi eco driving untuk mendapatkan konsumsi yang lebih baik lagi. Dan juga perjalanan yang panjang seperti ini, apalagi kita nggak selamanya jalan tol, itu juga akan mempengaruhi konsumsi dari baterai ini. Makanya ini tidak bisa dibilang sangat irit. Hanya saja pengisiannya itu tidak bisa dibandingkan dengan bensin yang memang kalau dihitung-hitung secara rupiah tentunya akan lebih boros. Ya, yang pertama saya suka kembali lagi di Ioniq 6 ini, warna sama, dan saya sudah setting posisi mengemudi saya. Jadi pas saya masuk sini, saya udah tinggal tekan aja nih di tempat save yang nomor 2. Waktu pas saya Jakarta Semarang sudah menggunakan, langsung di posisi ideal mengemudi saya. Itu yang pertama saya suka. Kemudian selain itu, ini juga saya suka adalah audionya. Jadi audionya kalau di Ioniq 5 belum sebagus ini ya. Ini lebih jernih, Bose, dan dia punya power ataupun suara yang lebih jernih gitu menurut saya. Jadi lebih nyaman untuk digunakan jarak jauh. Oke, selanjutnya bantingan suspensi. Kalau untuk selap-selip saya bilang tadi, ini memang lebih nyaman sih ketimbang Ioniq 5. Tapi kalau untuk redaman suspensi ini agak aneh nih. Jadi mobil ini terasa sedikit lebih keras. Ketika ada jalanan yang bumpy ataupun yang rusak, itu lebih terasa jedak-jeduk gitu. Lebih reboundnya itu lebih terasa banget ketimbang Ioniq 5 yang lebih meredam. Saya rasakan begitu. Apalagi saya sudah mencobanya di kursi baris kedua, yang dimana kalau Ioniq 6 ini headroomnya begitu terbatas, kemudian dia juga terasa lebih keras. Beberapa kali kita lewati jalanan bumpy itu kepala saya juga kejeduk. Jadi kalau di Ioniq 6 ini untuk duduk di belakang dalam perjalanan jauh dengan kontur jalan yang bumpy itu kayaknya kurang nyaman. Ioniq 5 akan lebih nyaman untuk Anda duduk di belakang. Oke, lanjut ke posisi mengemudi lagi. Ini udah yang paling nyaman, dan MID-nya ini begitu intuitif. Sementara kalau saya sudah bosan di jalan, saya bisa mengoperasikan head unit ini lewat audio
steering switch yang ada di sini. Jadi tinggal tekan aja, ini lengkap banget. Audio bisa, kemudian juga di sini ada mode lainnya Anda bisa pilih, dan volume juga bisa diatur, lalu juga bisa mengangkat telepon. Tinggal pencet aja, gampang. Nah, di sebelah kiri kita bisa mengatur MID dan fitur lainnya seperti lane keep assist juga ada di sini. Cruise control juga ada, bisa disesuaikan juga jaraknya. Jadi benar-benar canggih banget nih mobil. Kemudian kalau saya ingin lebih mendapatkan power ataupun torsinya biar lebih terasa keluar, saya bisa mengatur driving mode-nya. Kita ubah ke mode sport. Nah, kalau udah diubah mode sport, ini akan berwarna merah seperti ini tampilannya. Sementara kalau eco terlihat biru, lalu normal ya biru kehijauan seperti ini. Jadi yang membedakan yang sport aja nih tampilannya jadi merah, bahkan sampai ke head unitnya terlihat merah. Oke, jadi demikianlah perjalanan kami sepanjang 1.300 km menuju Pulau Bali dengan menggunakan Ioniq 6 dan Ioniq 5. Ternyata keduanya memiliki impresi berkendara yang jauh berbeda, kemudian sebagai penumpang juga rasanya berbeda. Buat Anda yang suka mengemudi, yang butuh performance kencang, dan buat Anda yang suka nyalip-nyalip, kayaknya menggunakan Ioniq 6 ini akan lebih sesuai dengan Anda. Tapi kalau Anda kegunaannya hanya harian saja dan Anda butuh akomodasi yang bagus dan suka duduk di belakang, kayaknya Ioniq 5 ini saya rekomendasikan ketimbang Ioniq 6. Jadi demikianlah hasil impresi kami, first drive kami sampai 1.300 km. Jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke website kami ke www.autodriver.com, dan buat Anda yang belum, jangan lupa download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.